Potensi besar yang kedua yang Allah berikan kepada manusia adalah karena Allah memberikan akal kepada manusia. Siapa yang menjaga akalnya dengan baik, merawat akalnya dengan baik, maka manusia akan diberikan kemampuan untuk menimbang dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk di dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah fungsi akal. Potensi besar yang ketiga, karena Allah telah memberikan sifat malu kepada manusia, dan sifat ini tidak Allah berikan kepada makhluk lainnya kecuali kepada manusia. Maka siapa yang mampu menjaga dan merawat sifat malunya dengan baik dan benar, manusia akan tetap dalam kemuliaan, derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan dan kelak di akhirat nanti. Dan potensi besar yang keempat, karena Allah telah memberikan nurani kepada manusia. Tidak hanya hati tapi nurani. Siapa yang menjaga nuraninya dengan baik dan benar, merawat nuraninya dengan baik dan benar, maka manusia akan diberikan kemampuan untuk berbuat kebaikan, kebenaran, adil, arif dan bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa alasan, itulah beberapa penyebab yang menjadikan manusia itu lebih mulia dibanding makhluk-makhluk lain. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, di dalam perjalanan hidupnya manusia di dunia ini, kemuliaan manusia hilang dan derajat manusia jatuh. Dalam perjalanan hidupnya manusia di dunia ini, derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang. Maka timbul pertanyaan kembali, apa yang menyebabkan derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang? Apa penyebabnya? Setelah Allah berikan kemuliaan yang begitu banyak dan begitu besar, tapi mengapa derajat manusia jatuh dan kemuliaan hilang? Apa penyebabnya? Maka ada 3 penyebabnya. Mengapa derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang? Penyebab yang pertama, mengapa derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang? Karena manusia tidak pandai bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Tidak pandai bersyukur, bahkan manusia kufur nikmat. Penyebab yang kedua, mengapa derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang? Karena manusia tidak pandai menjaga dan merawat seluruh potensi dan kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Manusia tidak pandai menjaga dan merawat potensi besar itu. Bahkan satu demi satu potensi yang besar itu hilang dari diri manusia. Ada yang hilang agamanya, ada yang hilang akalnya, ada yang hilang sifat malunya, ada yang hilang nuraninya, bahkan mungkin ada yang hilang tempat-tempatnya potensi besar tersebut di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, sehingga derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab yang ketiga, mengapa derajat manusia jatuh dan kemuliaannya hilang? Karena manusia memiliki sifat serakah, tamak dan rakus, sehingga manusia banyak berbuat zalim, berbuat angkara murka, sehingga derajat dan kemuliaan manusia jatuh dan hilang. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu saja, bila potensi besar itu hilang dari diri manusia, maka bertanda jatuhnya derajat manusia. Satu saja bila potensi besar itu hilang. Suatu contoh,
banyaknya para koruptor bermunculan, banyaknya pembunuhan dan mutilasi, banyaknya pelecehan seksual dan pemerkosaan, banyaknya penipuan dan kebohongan yang akhir-akhir ini. Salah satu penyebabnya dari semua kezaliman, kejahatan tersebut adalah hilangnya sifat malu dari diri manusia dan bercokolnya sifat serakah, tamak dan rakus. Sehingga perbuatan manusia bagaikan binatang, tidak kenal aturan, tidak kenal halal dan haram, tidak punya rasa malu. Apa yang dia inginkan dia kerjakan. Masa bodoh dengan orang lain, dirugikan apa tidak, bodoh dengan orang lain. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Imam Al-Ghazali, satu saja bila sifat malu itu hilang pada diri manusia, apa kata Imam Al-Ghazali? Bila manusia mampu menjaga dan merawat sifat malu yang ada pada dirinya sebagai potensi besar sifat malu itu, maka kemuliaan manusia akan melebihi para malaikat. Bila manusia mampu menjaga sifat malu yang ada pada diri, kemuliaan manusia akan melebihi para malaikat. Namun sebaliknya, kata Imam Al-Ghazali, bila manusia tidak mampu menjaga dan merawat sifat malu yang ada pada dirinya, bahkan sifat malu hilang dari diri manusia, maka kebiadaban manusia akan melebihi setan dan kebodohan manusia akan melebihi binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sadarilah bersama oleh kita bahwa bencana terbesar di muka bumi ini adalah bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan gunung berapi, bukan banjir bandang, bukan kemarau panjang, bahkan bukan corona yang melakukan. Bukan. Musibah yang terbesar di muka bumi ini adalah terjadinya dekadensi moral, yaitu hancurnya akhlak manusia, bobroknya akhlak manusia yang menghuni di atas muka bumi ini. Salah satu penyebabnya adalah hilangnya sifat malu pada diri manusia. Hadirin jamaah sholat Jumat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah gambaran ringkas dari tema khutbah kita, yaitu jatuhnya derajat manusia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjaga seluruh potensi yang besar, kemuliaan yang besar yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat serakah, tamak dan rakus yang akan menjatuhkan derajat dan kemuliaan kita sebagai manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal